Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik, kata Allah. Jadi gunakan waktu kita yang sebentar, gunakan waktu kita yang sesaat ini. Kita hitung-hitungan umur, berapa umur kita saat ini. Kalau umur kita saat ini 40, kalau kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW hanya 60 sampai 63, saudara. Berarti kalau umur 40 tinggal 23 tahun lagi. Nah, kita harus arif, kita harus bijak menyikapi semua ini. Akan kita gunakan kemana sisa umur kita ini? Apakah kita akan gunakan untuk sesuatu yang sia-sia? Ataukah kita akan menggunakannya untuk kebajikan-kebajikan? Kata Allah, berbuat baiklah seperti aku berbuat baik. Jadi berbuat baik seperti yang Allah lakukan, saudara. Karena sebenarnya yang berbuat baik siapa? Secara hakikat, secara ma'rifat, perbuatan baik, segala af'alnya di seluruh alam semesta ini, af'alnya siapa? Seluruh yang bergerak, seluruh yang hidup, seluruh yang bekerja, ini adalah af'alnya, saudaraku. Yang nyata, yang terlihat, yang jelas semuanya ini adalah af'alnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, sampurasun, rahayu rahayu, sagung dumadi. Kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya banyak sekali yang sudah kita bahas, saudaraku. Namun dari sekian banyak yang kita bahas, semuanya tidak datang dari diri saya, melainkan datang daripadanya. Diri ini tidak tahu apa-apa, diri ini lemah, diri ini bodoh, diri ini mati, diri ini tidak punya kekuatan apa-apa, saudara. Tanpa kekuatannya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika orang mengakui setiap perbuatan secara hakikat dan secara ma'rifat, sudah melakukan kesirikan yang sangat luar biasa, saudaraku. Manusia ketika mengakui penglihatannya, bahwa dirinya yang melihat, mengakui penciumannya, bahwa dirinya yang mencium, mengakui pendengarannya, bahwa dirinya yang mendengar, mengakui bahwa dirinya yang bergerak, dirinya yang berjalan, yang berlari, yang duduk, diam, itu adalah kesalahan fatal diri kita, saudaraku. Mari kita rubah semua itu dan kita kembalikan lagi kepada Ilahi Robbi, kepada Sang Halik itu sendiri, Sang Pencipta alam semesta, saudaraku. Karena kita kembali, kita datang dan kembali kepadanya, saudaraku. Kita datang dan pergi, semuanya hanya akan kembali kepadanya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita sebagai manusia dituntut oleh alam semesta untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena sesuai dengan dawuhnya Allah, saudara. Wa ahsin kama ahsanallahu. Berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik, kata Allah. Jadi gunakan waktu kita yang sebentar, gunakan waktu kita yang sesaat ini. Kita hitung-hitungan umur, berapa umur kita saat ini. Kalau umur kita saat ini 40, kalau kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW hanya 60 sampai 63, saudara. Berarti kalau umur 40 tinggal 23 tahun lagi. Nah, kita harus arif, kita harus bijak menyikapi semua ini. Akan kita gunakan kemana sisa umur kita ini? Apakah kita akan gunakan untuk sesuatu yang sia-sia? Ataukah kita akan menggunakannya untuk kebajikan-kebajikan? Kata Allah, berbuat baiklah seperti aku berbuat baik. Jadi berbuat baik seperti yang Allah lakukan, saudaraku. Karena sebenarnya yang berbuat baik siapa? Secara hakikat, secara ma'rifat, perbuatan baik, segala af'alnya di seluruh alam semesta ini, af'alnya siapa? Seluruh yang bergerak, seluruh yang hidup, seluruh yang bekerja, ini adalah af'alnya, saudaraku. Yang nyata, yang terlihat, yang jelas semuanya ini adalah af'alnya. Ini adalah kenyataan wujudnya. Jadi sebenarnya yang berbuat baik adalah Allah itu sendiri. Tugas kita sebagai tubuh, sebagai pikiran, sebagai perasaan, sebagai rasa adalah menghamba, saudara. Mengiyakan setiap perintah-perintah Tuhan yang hadir setiap saatnya, yang datang setiap saat tanpa bisa kita tolak, saudaraku. Kita contohkan pada mata ini. Mata ini tidak bisa menolak untuk disuruh menghambakan dirinya untuk melihat, menjadi alatnya Tuhan, menjadi af'alnya Tuhan, menjadi af'alnya Allah itu sendiri. Mata ini tidak bisa menolak, saudaraku. Telinga ini dia tidak bisa menolak sebagai fungsinya karena dia adalah alatnya Tuhan, itu milik Tuhan.
dan Tuhan yang menggunakan. Jadi telinga ini hanya menghamba kepada roh. Hidung ini juga begitu, saudara. Semuanya yang ada di dalam diri kita. Jantung ini berdetak, kita tidak punya kuasa untuk mengaturnya, untuk membuat detak jantung itu, membuat denyut nadi itu. Kita tidak bisa, saudaraku. Kita tidak bisa apa-apa. Tapi semuanya Allah lah yang mengatur dan menguasainya. Maka berbuat baiklah. Kita hanyalah an-nafsu, saudaraku. Makanya ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, saudara. Jadi wahai jiwa-jiwa yang tenang, berarti menunjukkan diri kita, saudaraku. Kita adalah nafsu-nafsu yang awalnya tidak tenang, tapi ketika kita masuk ke dalam ketenangan jiwa, maka Allah memanggil kita, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini adalah kata panggilan dari Allah sebenarnya, saudaraku. Rahasia di dalamnya, Allah memanggil kita, wahai jiwa-jiwaku yang tenang, katanya. Wahai hamba-hambaku yang tenang. An-nafsu itu sendiri adalah hamba-hambanya. Irji'i, kembalilah kepadaku. Maka kalau ingin kembali kepada Allah, bagaimana caranya? Radiyatan, ridho. Kita harus meridhoi diri kita dulu. Kita harus ridho dengan setiap perbuatan yang sudah diatur oleh Allah. Apapun yang diatur Allah, jangan menolak kita. Biarkan semuanya terjadi apa adanya secara alami, saudaraku. Jangan kita merubahnya. Jangan kita gunakan akal pikiran kita untuk mengganggu jalannya kehidupan ini, saudaraku. Karena setiap segala sesuatu ada konsekuensi yang harus kita terima, saudaraku. Ketika kita berbuat baik, kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan pula. Semuanya akan kembali kepada diri kita dari apa yang kita lakukan, saudara. Jadi kalau kita meridhoi, ridho terhadap perbuatan-perbuatan yang terjadi, apa-apa yang terjadi, maka Allah akan meridhoinya. Radiyatan mardiyah. Jadi kita yang harus ridho dulu, baru Allah meridhoi kita. Jangan berbanding terbalik, saudaraku. Kita tidak perlu mencari ridho. Nah, kita lihat kita ridhonya di mana. Kalau saat ini kita dihadapkan pada keburukan, apakah kita akan ridho? Tentunya yang Allah kehendaki, engkau keluar dari keburukan-keburukan itu dan masuk kepada kebaikan-kebaikan itu. Keluar dari wilayahnya setan, tapi masuk ke dalam wilayahnya Allah. Barulah mardiyah, barulah Allah meridhoinya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Maka Allah akan memperjelas lagi, saudaraku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Pasti hadiahnya surga, saudaraku. Tetapi bukan surga yang dihayalkan oleh kita kemarin-kemarin. Bukan surga-surga yang kita hayalkan, saudaraku. Begitu. Tetapi surga yang hak, nyata, jelas, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Dimanapun kita berada, senantiasa kita melakukan kebaikan-kebaikan. Karena setiap kebaikan akan kembali kepada diri kita. Setiap keburukan pun dari setiap apa yang kita tabur, kita akan menuainya sendiri, saudara. Kalau saat ini kita berbuat baik, maka di saat ini pula Allah akan membalas kebaikan-kebaikan itu. Kalau di saat ini kita berbuat yang buruk, maka Allah pun akan membalas keburukan-keburukan itu dengan apa? Neraka. Dimana ya di saat ini, saudaraku, tidak akan kemana-mana. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Dari itu kita jangan terlena di dalam kehidupan ini, karena kita akan kembali kepada yang maha hidup. Tujuan akhir kita adalah ilaihi rajiun, kembali lagi kepadanya, saudaraku. Jadi makanya dari setiap perbuatan akan kita tuai, saudara. Daripada kita rugi, sisa umur kita ini dilakukan atau digunakan untuk berbuat yang tidak menyenangkan Allah. Lebih baik kita menyelaraskan diri kita dengan alam semesta. Karena alam semesta senantiasa mengajarkan kita, memberikan contoh kepada kita dengan kebaikan-kebaikannya. Bumi menyuburkan seluruh tanaman dan mau dipijaki oleh kita. Ini adalah contoh kebaikan-kebaikan. Dia tidak menoleh. Ibu Pertiwi, bumi ini tidak pernah menolak, saudaraku. Walaupun kita cangkuli setiap saat, kita kencingi, kita ludahi, kita berak, dia tetap menyuburkan dari apa yang kita tanam, saudara. Kita tanam apa saja, pasti dia menghidupi dan menyuburkan, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Air memberikan kita kesegaran, memberikan kenyamanan pada tubuh ini. Maka jadilah engkau seperti air, jadilah engkau seperti bumi. Jadilah engkau seperti matahari yang menerangi seluruh alam semesta, seluruh jagat raya ini. Ketika di malam hari, jadilah engkau sang rembulan itu sendiri yang bersinar terang dengan kesejukan.
Jadilah engkau seperti angin yang memberikan nafas-nafas kehidupan, lengkap dengan oksigennya, lengkap dengan kesejukannya, kenyamanannya, belayannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi itu semua, saudaraku. Karena setiap apa yang kita tuai, pasti setiap apa yang kita tabur, pasti kita akan menuainya, saudaraku. Semuanya akan kembali kepada diri kita. Mudah-mudahan semuanya diberkati, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah. Dan mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah. Kita semua diberkahi, diberikan keberlimpahan, karena setiap segala sesuatu itu tergantung dari diri kita, saudara. Kalau diri kita berbuat baik, maka kebaikanlah yang akan kau tuai. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Semuanya mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.